Kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya dalam mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS kelas 10. Peserta didik yang hebat, di materi makhluk hidup dan lingkungannya ini ada 3 lingkup materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang komponen ekologi, yang kedua komponen dalam ekosistem, dan yang ketiga materi tentang limbah. Pengertian ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, kata ekologi berarti ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya, atau ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Pendapat ini diungkapkan oleh ilmuwan dari Jerman pada tahun 1866, yaitu Ernest Haeckel. Komponen ekologi. Komponen ekologi yang pertama yaitu faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekologi, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Berikut adalah tingkatan organisasi kehidupan, dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi, dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu. Individu adalah makhluk hidup perseorangan atau tunggal. Individu akan melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi atau penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contoh penyesuaian bentuk akar, bentuk paruh, dan bentuk bagian tubuh lainnya agar tetap bertahan hidup. Yang kedua, adaptasi fisiologi atau penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Beberapa contoh adalah seperti cumi-cumi dan gurita yang memiliki kantong tinta hitam yang akan disemprotkan ke dalam air ketika menemui musuhnya, atau bunglon yang melakukan mimikri atau merubah warna tubuhnya sesuai dengan apa yang dihinggapinya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah seperti tupai Virginia yang pura-pura mati pada saat menemui musuhnya, ataupun ikan salem yang akan bermigrasi mencari tempat untuk bertelur. Populasi. Populasi adalah kumpulan beberapa organisme yang sejenis yang menempati suatu habitat tertentu. Faktor yang mempengaruhi populasi adalah natalitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi. Natalitas adalah kelahiran, mortalitas kematian, imigrasi adalah perpindahan penduduk dari luar ke dalam populasi, dan emigrasi perpindahan penduduk dari dalam keluar populasi. Komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi yang berada di suatu daerah atau wilayah yang sama dan saling berinteraksi. Interaksi dalam komunitas kita bagi menjadi 3, predasi, kompetisi, dan simbiosis. Predasi adalah interaksi
interaksi dalam bentuk di mana makhluk hidup yang satu akan memangsa makhluk hidup yang lain. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi itu adalah persaingan. Persaingan kita bagi menjadi dua, yaitu persaingan intraspesifik atau persaingan antar makhluk hidup di dalam populasi, atau persaingan interspesifik, yaitu persaingan makhluk hidup dengan populasi yang berbeda memperebutkan makanan ataupun pasangan ataupun daerah kekuasaan. Yang ketiga, interaksi simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme bila makhluk hidup yang satu akan mengalami kerugian dan yang lainnya akan mengalami keuntungan. Simbiosis komensalisme adalah bila makhluk hidup yang satu akan diuntungkan tetapi yang lainnya tidak berpengaruh apa-apa. Ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Cara singkat, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, yaitu tumbuhan hijau, konsumen yang terbagi menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai, yaitu mikroorganisme. Biosfer. Seluruh ekosistem di dunia kita sebut dengan biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut dengan habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro, seperti jamur dan bakteri, dengan istilah substrat. Dua spesies makhluk hidup dapat menempati habitat yang sama, tetapi tetap memiliki relung atau misia yang berbeda. Misia adalah status fungsional suatu organisme dalam ekosistem. Dalam misianya, organisme tersebut dapat berperan aktif, sedangkan organisme lain yang sama habitatnya tidak dapat berperan dengan aktif. Biosfer kita bagi menjadi tiga. Ada biosfer darat atau kita sebut dengan litosfer, ada biosfer air kita sebut dengan hidrosfer, dan biosfer udara kita sebut dengan atmosfer. Komponen ekologi yang kedua yaitu faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor yang tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Lingkup materi kita yang kedua yaitu komponen dalam ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas atau satuan fungsional dari makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana terjadi antar hubungan. Dalam ekosistem itulah makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain maupun dengan lingkungannya. Pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup yang hidup di sana disebut sebagai aksi. Sebaliknya, makhluk hidup bereaksi terhadap pengaruh tadi. Pengaruh makhluk hidup yang satu terhadap yang lainnya disebut dengan koakasi. Contoh dari ekosistem misalnya hutan, kolam, danau, padang rumput, akuarium, dan sebagainya. Dalam komponen ekosistem kita bagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik atau komponen hidup terdiri dari produsen, yaitu sebagai makhluk hidup autotrof, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua yaitu konsumen atau makhluk hidup heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, terbagi kepada makhluk hidup yang memangsa ataupun memakan tumbuh-tumbuhan hijau yang kita sebut dengan herbivora, makhluk hidup yang memakan daging yaitu karnivora, dan makhluk hidup yang pemakan segalanya atau omnivora. Komponen biotik yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer atau mikroorganisme.
Selanjutnya adalah komponen biotik, komponen abiotik, yaitu komponen yang tak hidup. Contohnya seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan juga garis lintang. Lingkup materi kita yang ketiga yaitu tentang limbah. Pengertian limbah menurut PP nomor 22 tahun 2021 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sisa yang dimaksud adalah barang tersebut sudah tidak bernilai ekonomis. Limbah dapat berasal dari sisa proses produksi di industri maupun domestik atau rumah tangga. Jika ada masyarakat yang bermukim, maka pasti ada berbagai jenis limbah yang dihasilkan. Jenis-jenis limbah. Kita akan bagi jenis-jenis limbah ini menjadi 4 kelompok, yaitu limbah berdasarkan wujudnya, limbah berdasarkan sumbernya, limbah berdasarkan tingkat bahayanya, dan limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan wujudnya dapat berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Contoh limbah padat adalah kertas, plastik, sisa sayuran, dan lain-lain. Limbah cair misalnya air bekas mencuci, mandi, sisa pewarnaan kain, dan lain-lain. Limbah gas misalnya asap pembakaran. Limbah berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 2, yakni limbah industri dan limbah domestik. Limbah industri dihasilkan dari proses produksi di industri atau di kawasan dengan produksi massal. Sedangkan limbah domestik merupakan jenis limbah yang berasal dari konsumsi dalam rumah tangganya. Limbah berdasarkan tingkat bahayanya kita bagi menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah non bahan berbahaya dan beracun atau non B3. Limbah B3 menurut PP nomor 21 tahun 2021 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah non-B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3. Limbah B3 bukan hanya berasal dari industri, namun dari sisa rumah tangga juga ada yang termasuk limbah B3. Misalnya, bekas pengharum ruangan, pemutih, deterjen baju, pembersih lantai, insektisida, lem, hairspray, dan atau baterai. Limbah berdasarkan senyawanya ada 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah sampah atau limbah yang dapat terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sedangkan sampah atau limbah anorganik adalah kebalikan dari sampah organik. Tips untuk mengelola limbah. Ada 3 tips yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu memilah sampah berdasarkan jenis senyawanya, yaitu apakah sampah itu organik atau sampah itu anorganik. Yang kedua yaitu memanfaatkan sampah organik. Setelah dipisahkan, sampah organik dapat digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya diolah menjadi pupuk kompos untuk berkebun. Tips yang ketiga yaitu mengolah limbah atau sampah anorganik. Sampah anorganik dapat kita olah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya, botol untuk tempat alat tulis, pot tanaman, hiasan, kerajinan, dan yang lainnya. Demikian materi Ibu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Atas kurang dan hilafnya Ibu ucapkan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.